Yesua bukan raja saat berada di sorga sebelum datang ke dunia ini. Bahkan ketika Yesua datang ke dunia ini, lahir sebagai bayi, Yesua bukan atau belum dilantik sebagai raja. Jadi sejak dari sorga, Yesua adalah pangeran atau putra mahkota dari Allah Bapa yang diutus oleh Allah Bapanya datang ke dunia ini untuk menjalankan misi keselamatan, untuk menjadi korban sembelihan penghapusan dosa, dibangkitkan dari kematian dan terangkat naik ke sorga, akan pergi ke sorga, dan di sorga Yesua dilantik sebagai raja. Anda bisa baca ini di dalam, Anda bisa baca itu di dalam Lukas 19 tentang perumpamaan uang mina dari ayat 11, 12 sampai dengan ayatnya yang ayat seterusnya. Anda baca di sana, Yesua katakan begini tentang uang mina setelah dia membagi-bagikan uang katanya kepada orang-orang, dia akan pergi ke negeri jauh. Jadi Yesua katakan, Yesua adalah seorang bangsawan, akan pergi ke negeri yang jauh, dan di sana dia akan dinobatkan sebagai raja. Dan Yesua katakan dalam perumpamaan itu, dia akan datang kembali untuk menagih uang mina. Dan pada waktu datang kembali setelah dilantik menjadi raja. Ini salah satu bukti bahwa ketika Yesua dari sorga belum menjadi raja, tetapi adalah pangeran, putra mahkota. Begitu juga ketika Yesua lahir ke bumi ini, Yesua bukan bayi sudah menjadi raja, belum. Karena masih ada perumpamaan Yesua bahwa dia akan pergi dulu ke sorga setelah bangkit dari kematian, terangkat ke sorga. Dia akan pergi dulu ke negeri jauh di sorga, dan dia akan dinobatkan, dilantik di sana, baru akan kembali menjadi raja. Yang saya mau katakan, jangan melampaui firman yang tertulis. Karena ada banyak kekristenan yang mengatakan bahwa Yesua itu sebelum datang ke dunia ini adalah raja. Kemudian lahir menjadi bayi, sudah raja. Ini sangat keliru. Sehingga saya meragukan ayat-ayat itu. Perkataan Yesua bahwa dalam perumpamaan uang mina tadi, bahwa dia adalah seorang bangsawan yang akan pergi jauh, dinobatkan jadi raja, itu dinubuatkan oleh Daniel pasal 7. Di ayat 13 dikatakan begini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan sebagai raja. Dan segala bangsa katanya akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Yesus harus melewati dulu proses sebagai anak manusia, kemudian pergi jauh, bangkit, terangkat ke surga, pergi jauh, dan kemudian mendekati yang lanjut usia itu, dilantik, diberikan kuasa oleh Bapaknya, kembali menjadi raja. Untuk datang kembali ke dunia ini, menjadi raja. Jadi saya mau katakan begini, hati-hati dengan ajaran-ajaran para gembala bayaran yang berdasi, yang kelihatan gagah. Tetapi ajaran-ajaran mereka mengajarkan kepada Anda untuk setia di dalam kekeliruan. Oleh sebab itu, ujilah setiap ajaran. Sebelum Anda imani, Anda harus uji. Sehingga saya mau katakan begini, jika Injil perjanjianmu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci para nabi, yaitu Tanak,
atau perjanjian lama, maka Anda belum menemukan Injil yang sebenarnya. Dan bisa jadi Anda berada di dalam Injil yang palsu. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda untuk jangan setia di dalam kekeliruan. Salam.